Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program SBB. Program yang luar biasa, sepakat bertumbuh bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-33. Kita akan membahas Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ini adalah tidak melupakan Tuhan. Nah, Mazmur pasal 30 ini ditulis oleh Daud pada masa tuanya, ketika ia selesai menghitung seluruh pasukannya dan kemudian Allah menghukumnya. Ini dicatat di dalam 2 Samuel pasal 24. Nah, Mazmur ini menceritakan bahwa Daud telah mengalami penderitaan yang berat, baik secara pribadi maupun bersama seluruh rakyatnya. Karena dicatat di dalam 2 Samuel pasal 24 itu lebih kurang 70.000 orang Israel itu mati karena dihukum Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat kenapa Tuhan menghukum Daud ketika dia menghitung seluruh pasukannya. Bapak Ibu, penderitaan yang dialami Daud ini bersama dengan rakyat terjadi justru, perhatikan ini, setelah menikmati keamanan dan kesenangan hidup. Jadi penderitaan ini terjadi, dengan bahasa lain, setelah Daud mengalami berkat Tuhan, berkat keamanan, berkat kesenangan hidup. Ya, dicatat di dalam ayatnya yang ke-7. Ya, dikatakan oleh Alkitab, dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selamanya. Nah, berkat yang Daud nikmati menghasilkan rasa aman dan rasa percaya diri yang terlalu besar. Kemudian tanpa dia sadari, ia mulai menyombongkan diri. Ya, nah ini bahaya. Sehingga Allah menghukumnya. Untuk apa? Untuk membuat Daud tersadar. Ya, kalau kita lihat dalam ayat ketiga, keadaan Daud dia jelaskan, ia seperti di dunia orang mati. Ayat kelima dijelaskan, ia mengalami murka Allah, sepanjang malam ia menangis. Dalam ayat yang ke-11, Daud meratap karena penderitaan. Nah, dalam murka Tuhan ini, Daud itu tersadar. Dan dalam kesadarannya akan kesombongannya, ia berseru kepada Tuhan. Dia minta ampun, dia bertobat. Dan Tuhan
mengampuninya dan memulihkan keadaannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Mazmur 30 ini? Pelajarannya Bapak Ibu sederhana. Kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita mengalami berkat Tuhan. Nah, banyak saya temukan orang-orang Kristen Bapak Ibu ketika diberkati, mereka melupakan Tuhan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Justru ketika kita diberkati Tuhan, kita harus semakin sadar bahwa Tuhanlah yang telah berkenan mengangkat kita. Bahwa Tuhanlah yang telah berkenan untuk memberkatin kita. Kita semakin rendah hati dan semakin mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita harus ketahui. Di dalam ayat ke-8 dikatakan Bapak Ibu 8a, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Artinya kita sedang mengalami berkat-berkat Tuhan di atas gunung, dianalogikan oleh Daud. Ya, Bapak Ibu, dikatakan Tuhan yang berkenan. Jadi ketika kita mengalami berkat Tuhan, itu karena perkenanan Tuhan untuk mengangkat kita, untuk memberkatin kita. Harusnya kita semakin rendah hati dan semakin dekat sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Mengajarkan kami untuk kami tidak melupakan Tuhan ketika kami di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu di hati setiap umat-Mu. Dan mau doa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan. Mungkin ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin ada di antara mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni mereka, angkat mereka, dan lepaskan dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya ada kuasa di dalam doa kita. Alami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.